Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di video pembelajaran ini ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang magnet ya, atau magnetism. Pada video magnet kali ini kita akan belajar tentang jenis, sifat, dan bagaimana cara pembuatan magnet. Bersama saya Awat Warta. Video ini juga bisa Anda cek di channel YouTube saya ya, Awat Warta. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen. Oke, tentang magnet. Kita mulai dari benda-benda magnet. Kita mulai dari dulu ya. Apa sih sebenarnya magnet itu ya? Kalau mungkin kalian di rumah sudah punya ya beberapa benda magnet seperti ini, contoh tempelan magnet di kulkas itu ya. Lalu ini magnet-magnet yang ada di lab ya, jarang mungkin ada di rumah. Kalau mungkin di toko-toko untuk membeli peralatan pendidikan gitu ya, atau alat tulis biasanya ada jual seperti ini, atau seperti ini ya, magnet-magnet yang sangat kuat biasanya ada dijual juga di toko-toko mainan ya. Ini semuanya adalah magnet, dan saya kira Anda juga semuanya sudah tahu ya apa sih magnet itu ya, yang bisa lengket-lengket di besi dan juga yang lain. Akan tetapi kita mengenal lebih jauh bagaimana sih sebenarnya sifat kemagnetan itu ya, karena ada gaya magnetnya. Kita mau belajar lebih jauh tentang sifat kemagnetan benda itu. Kita mulai dari kemagnetan bahan ya. Anda semuanya, bahan magnet itu dibagi menjadi tiga ya. Ada diamagnetik, paramagnetik, dan juga ferromagnetik. Kita mulai dulu dari saat benda itu tidak ada momen magnetik dari luar ya. Dia masih dalam keadaan netral, tidak didekatkan dengan benda-benda magnet seperti itu. Jadi benda saat itu sedang keadaan normal. Maka benda diamagnetik dia akan berbentuk seperti ini, normal. Dia tidak punya gaya tarik magnet atau namanya momen magnet spin gitu ya. Nah, kalau paramagnetik dan ferromagnetik punya nih ya, punya. Jadi ini kalau yang warna ungu ini dia punya kemungkinan gaya magnet gitu ya. Tapi ini gayanya semuanya berbeda gitu ya. Semuanya tidak ada yang satu arah. Kalau ferromagnetik, dia meskipun dalam keadaan tidak dipengaruhi oleh benda-benda magnet, dia sudah punya kemampuan magnet gitu ya. Dia sudah punya beberapa yang arahnya sama seperti itu, meskipun tidak semuanya, tapi dia sudah punya potensi arah kemungkinan untuk mempunyai momen spin magnet yang sama. Itu perbedaan antara diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik dalam keadaan netral ya, tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Selanjutnya kita lanjutkan pada contoh-contohnya. Apa sih sebenarnya contoh-contoh benda diamagnetik ini ya? Jadi kalau di sini ada ini tembaga, emas ya, perak. Ini adalah benda-benda diamagnetik ini yang umum ya, yang kita ketahui, silikon gitu ya, merkuri, timbal. Jadi dia benda-benda ini yang berbahaya ini tidak bisa terkena saat dalam keadaan netral, dia tidak memiliki momen magnet gitu ya. Kalau paramagnetik ada aluminium dia kenal ya, ada magnesium, platina gitu ya, natrium tuh. Dan ferromagnetik ya pastinya besi, baja, nikel gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah bisa memberikan gambaran ya. Wah, kalau ferromagnetik dia saja dalam keadaan normal sudah punya momen magnet spin gitu ya. Pasti kalau dalam keadaan kuat dia juga pasti lebih kuat lagi ya. Kalau paramagnetik sedangnya, dan kalau magnetik dia tidak punya momen magnet sama sekali. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah yang tabel yang di atas ini adalah ketika dia diberikan momen magnetik gitu ya. Jadi dia diberikan momen magnetik dari luar. Jadi ini bendanya, contoh ini benda A. Nah, dia dalam keadaan netral yang di tabel pertama tadi. Tapi saat dia di dalam momen ini, dia didekatkan dengan momen magnet gitu ya. Misal ini ada diberikan gaya magnet arahnya ke sana gitu. Nah, apa yang terjadi? Ini dia. Kalau benda diamagnetik saat diberikan arah magnet ke sana, dia malah ke arah sebaliknya gitu ya. Ini saat diberikan arah momen magnet ke sana, dia akan mengambil arah yang sebaliknya. Ungu ini adalah momen magnetiknya. Jadi dia bisa dikatakan adalah anti magnet gitu ya, atau magnetisasinya negatif gitu ya. Jadi berlawanan. Jadi dikasih gaya magnet, dia malah berlawanan. Berbeda dengan paramagnetik dan ferromagnetik. Kalau paramagnetik dia diberikan momen magnet sama, dia akan searah, sehingga dia akan memiliki sifat magnet juga.
Begitu pula benda-benda ferromagnetik kayak besi tadi ya, dia akan sama seperti itu. Jadi saat diberikan momen magnet, nilai magnetisasinya adalah positif, berbeda dengan diamagnetik. Selanjutnya, saat momen magnetnya itu dihilangkan gitu ya. Jadi setelah tadi sudah dikasih ini, sekarang dihilangkan. Nah, kira-kira bagaimana keadaannya? Kalau dia magnet, dia akan kembali lagi ke semula tadi ya, sama kayak yang pertama tadi, kembali ke netral lagi, tidak punya gaya magnet. Paramagnetik sama, dia akan kembali lagi ke garis awalnya, dia tidak punya potensi. Nah, kalau ferromagnetik, dia masih menyimpan ini ya, dia masih menyimpan gaya-gaya magnetnya di benda-bendanya itu. Jadi momen spin magnetnya itu masih disimpan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kalau ini tidak permanen, ini tidak permanen, tapi kalau besi ini bisa permanen, tapi sampai suhu tertentu saja. Pada saat suhu tertentu, maka magnetnya ini akan hilang. Seperti itu ya. Jadi itu adalah pengertian dari diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ferromagnetik itu adalah benda yang bisa ditarik kuat oleh magnet gitu ya. Bukan hanya ditarik kuat, tapi setelah dia diberikan momen magnet, dia akan tetap menyimpan magnetnya ya. Jadi gaya magnetnya itu akan tetap tersimpan. Kalau paramagnetik sama mungkin dengan ferromagnetik, akan tetapi setelah diberikan magnetisasi, dia akan hilang lagi gaya magnetnya, tidak tersimpan. Kalau diamagnetik, wah ini ya sudah tidak punya magnet. Kalau dikasih magnetisasi, dia juga akan menolak seperti itu. Sama sekali tidak, sedikit pun tidak mau diberikan magnet. Itu ya tentang diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Selanjutnya kita ke sifat magnet. Anda semuanya, kutub magnet itu dibagi menjadi dua berdasarkan arah ya. Ada kutub ya, kutub utara, kutub selatan gitu ya. Jadi ini kalau ini N itu adalah singkatan dari North, dan kalau S adalah singkatan dari South. Nah, kalau Indonesia kita biasanya U dan S seperti itu ya. Kutub utara itu mengeluarkan medan magnet keluar ya, seperti ini. Jadi kalau kutub utara itu keluar. Nah, ini sama ya dengan medan dengan potensi listrik kemarin itu ya. Kalau muatan listrik positif dan negatif sama-sama punya medannya juga. Nah, sama magnet ini juga sama, ada medan masuk, medan yang keluar. Seperti itu ya. Wah, jangan-jangan nanti ada hubungannya ya antara listrik sama magnet. Nah, nanti akan dibidang selanjutnya. Apabila magnet batang, bisa kita lihat ya, gayanya keluar hanya di ujung-ujungnya saja. Nah, ini ya di ujung-ujungnya saja, ujung-ujung yang dari medan utara ya, yang kutub utara mengeluarkan medan magnetnya, lalu diterima oleh yang di kutub selatan, sehingga seperti ini. Dan di tengah ini kita lihat tidak ada sama sekali ya untuk medan magnetnya, jadi hanya di ujung-ujungnya saja. Jadi seperti itu ya. Jadi magnet itu akan kuat kalau kita tempelkan di bagian ujung-ujungnya untuk magnet batang. Jadi seperti itu untuk bentuk dari medan magnet pada suatu magnet batang. Nah, karena tadi utara itu keluar gitu ya, kita tahu ya kalau utara keluar, kalau selatan itu masuk di ujung-ujungnya. Bagaimana nih kalau dua magnet kita sambungkan? Nah, ini apa sih, Anda pernah ya mendekatkan dua buah magnet? Kalau utara sama selatan, karena kutubnya berbeda, pasti nanti akan langsung ketarik gini ya, set langsung. Utara keluar, selatan masuk, wah ini langsung tarik menarik gitu ya, nanti langsung tarik menarik. Jadi kalau kutubnya beda langsung tarik menarik. Kalau selatan sama selatan, nah ini pasti karena ini semuanya masuk ya, ini juga masuk, wah tidak sama, tidak ada yang keluar, berarti ini akan tolak menolak gitu ya, akan tolak menolak kalau selatan sama selatan. Begitu pula bagaimana kalau utara dan utara, nah ini sama-sama keluar gitu ya, jadi akan sama-sama menolak. Berarti kalau utara sama utara akan tolak menolak. Kalau utara sama selatan atau selatan sama utara, dia akan tarik menarik gitu ya. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu bagaimana sifat-sifat magnet, kita lanjut ya ke cara membuat magnet. Nah, yang pertama dengan menggosokkan ini ya. Jadi ini semisal ada besi di sini ya, ini bukan magnet. Jadi kalau besi tadi contoh ferromagnetik ya, salah satu contoh ferromagnetik. Besi ini kita gosok-gosokkan dengan magnet. Nah, maka besi ini akan menjadi magnet juga. Nah, tapi yang perlu kita tahu, kalau ini kita gosokkan, bagaimana cara menggosoknya ya? Nah, ada aturannya. Menggosoknya harus searah. Contoh, magnet yang sudah jadi kita pakai salah satunya, kutub selatannya atau kutub utaranya. Nah, jadi tidak boleh diganti-ganti, harus pakai salah satunya saja.
Itu yang pertama. Yang kedua, menggosokkannya harus searah. Ini semisal AB, jadi dari sini satu arah saja. Kita gosokkan, seret. Selesai, kita mulai dari sini lagi, seret. Selesai, kita mulai lagi, seret. Jadi tidak bolak-balik, seret, 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 tidak ya. Jadi satu arah saja seperti itu. Nah, sehingga kalau satu arah seperti itu, nanti akan terbentuk magnetnya. Nah, selanjutnya kalau pada membuat magnet dengan cara menggosok, bagaimana sih untuk kutub yang terjadi? Nah, maka dari itu, contoh yang pertama ini digosokkan, ini utara selatan ya, ini utara, ini selatannya. Digosokkannya seperti ini, seret ke belakang ya. Dan ini dibalik, selatan utara, digosoknya ke sini. Nah, untuk menemukannya, ini yang pertama, ini yang kedua ya. Kasus yang pertama, karena yang dipakai adalah ujung utara magnet digunakan untuk menggosok pada besi, maka di bagian akhirnya atau di B-nya ini akan menjadi selatan, gitu ya, dan A-nya akan menjadi utara seperti itu. Maka dari itu untuk yang B berarti kebalikannya ya, di sini pasti utara, di sini selatannya, seperti itu ya. Jadi itu untuk kutub-kutub yang terjadi pada saat membuat magnet dengan cara menggosok ya. Di ujung besinya yang nanti dipakai untuk yang akan dibuat menjadi magnet juga, dia akan memiliki kutub yang berbeda dengan yang digunakan untuk menggosoknya. Seperti itu ya untuk cara membuat magnet dengan cara menggosok dan hasilnya. Kita lanjutkan ke cara membuat magnet yang selanjutnya, yakni dengan cara induksi atau magnetnya didekatkan dengan magnet yang sudah jadi. Jadi tidak perlu digosok, dekatkan saja ya. Contoh ini adalah logam ferromagnetik ya. Logam ferromagnetik karena dia bisa menyimpan magnet. Kalau paramagnetik, wah nanti nggak bisa menyimpan magnet ya, apalagi dia gitu. Nah, saat magnet logam ferromagnetik ini didekatkan dengan magnet ya, ini selatan ini utara, maka dia lama-lama akan menjadi magnet juga, seperti itu ya. Sama dengan menggosok tadi, kutub yang berdekatan dengan magnet ini ya, kutub yang berdekatan nanti nilainya akan berbeda. Semisal di sini selatan, ini akan jadi utara. Kebalikannya, kalau di sini utara ya, gambar yang ini di utara, maka ini akan menjadi selatan dan ini akan menjadi utara. Kebalikannya seperti itu ya, kebalikan dengan magnet yang jadi magnet penginduksi ya. Magnet induksinya akan memiliki kutub yang berbeda, seperti itu ya. Itu adalah cara membuat magnet dengan cara induksi. Sangat mudah ya untuk menganalisisnya. Selanjutnya adalah cara membuat magnet yang ketiga ya, yang saat ini sering digunakan ya, yakni dengan cara elektromagnetik. Ini yang paling efektif ya. Ada elektro, ada magnet. Nah, berarti dengan menggunakan listrik ya, kita bisa mendapatkan magnet. Caranya seperti ini ya. Ini contoh ada baterai. Nah, yang digunakan alat bantunya ini adalah kawat lilitan ini ya. Jadi kawat lilitan. Contoh mungkin relnya seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi ada besi ya, di sini ada besi, lalu di sini ada kawat lilitannya. Nah, saat nanti dialiri arus listrik, besi ini bisa menjadi magnet. Nah, inilah yang disebut sebagai elektromagnet. Itu ya, nada semuanya. Nah, ini ya, jadi contoh seperti itu. Ini gampangnya untuk prototipenya ya. Jadi dari baterai, satu baterai dihubungkan dengan paku ini, dia bisa menjadi magnet langsung ya, seperti itu dengan bantuan kawat-kawat ini tadi. Nah, sekarang ini yang perlu kita tahu ya. Kalau tadi kita bisa menentukan arah arusnya dengan beda atau sama, nah untuk elektromagnet ini sedikit berbeda ya. Kita menggunakan aturan yang namanya kaidah tangan kanan ya. Jadi harus pakai tangan kanan. Jadi tangan kanan Anda, coba nih dalam video ini ya, coba lihat diangkat tangan kanannya. Nah, dari tangan kanan itu nanti kita menggunakan dua buah ya. Yang pertama jempol kita, lalu jari kelingking, manis, telunjuk, dan jari tengah. Nah, ini akan menentukan arah-arahnya. Jari jempol ini nanti, kalau kita kasih jempol misalnya kayak gini ya, nah ini nanti akan menunjukkan arus listriknya, gitu ya, arus listriknya.
Kalau keempat jari yang ada di sini nanti akan menunjukkan medan magnetnya. Ini ya. Seperti itu. Jadi yang jempol nanti akan menunjukkan arus listrik dan yang keempat jarinya akan menunjukkan medan magnet. Oke, itu ya. Tangan kanan Anda semuanya. Apa fungsinya? Ini nanti akan menentukan kutub-kutub magnet yang digunakan, yang terjadi hasilnya nanti pada elektromagnet. Caranya bagaimana? Seperti ini ya semuanya. Ini adalah proses elektromagnet. Ini ya. Nah, kita lihat pertama dari baterainya terlebih dahulu. Nah, baterai ini nanti akan menentukan arusnya. Bagaimana cara menentukan arus pada baterainya? Nah, kita lihat baterainya ini ya. Ini ada besar, ada kecil. Nah, besar ini menandakan positif, yang kecil ini menandakan negatif, ya. Nah, arus listrik itu bergerak dari positif. Anda semuanya ya. Jadi kalau ini positif pasti akan bergerak ke sini, dan pasti akan kembali lagi ke sini. Nah, jadi ya, setelah Anda tahu mana gerak arusnya, kita akan kelihatan di sini. Wah, ini lewat depan, berarti muter ke belakang, di ke atas lagi kan? Ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, sampai ini ke sini, muter ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, karena ini ke atas, maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ini keempat jari ini menunjukkan medan magnet. Berarti kalau ini medan magnetnya, ini adalah medan magnetnya arahnya ke sini. Kalau pada kaidah tangan kanan ini ya, kalau medan magnetnya ke atas, maka arusnya ini akan ke arah sebelah kirinya, gitu ya. Jadi kalau medannya ini ya, ini kan saling seperti ini ya. Jadi kalau medannya ke atas, ini kan akan arusnya kan ke arah kirinya. Nah, jadi ini sudah jelas nih ya. Ini jadi kalau seperti ini arusnya ke arah sana, maka medan magnetnya ini akan mengarah ke atas seperti itu. Maka dari itu arah arusnya akan mengarah ke sebelah ini ya, ke sebelah kiri ya, karena medannya ke atas gitu ya. Maka dari itu yang ditunjuk oleh jempol ini nanti akan menjadi kutub utara itu ya. Nah, ini dia. Dan yang di nanti di sebaliknya pasti akan menjadi kutub selatan. Nah, ini dia Anda semuanya ya, cara untuk menentukan kutub pada proses elektromagnet. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu Anda semuanya. Kita kasih contoh ya, kira-kira kalau dengan yang lain ini bagaimana gitu ya. Nah, ini dia ya. Jadi seperti itu, cara melihatnya seperti ini. Jadi tangannya diletakkan di atasnya ya, silakan diletakkan di atasnya. Lalu nanti kita akan menentukan ke arah untuk arusnya. Seperti itu dari Anda semuanya ya. Bagaimana sih untuk menentukan nanti di arusnya? Bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba di sini. Wah, kita kasih contoh soal ya. Ini positif ya, yang besar ini positif, yang kecil ini negatif. Nah, arusnya berarti ke sini nih ya. Dari positif keluar lewat depan, berarti lewat ke belakang. Wah, ini sama berarti dengan yang tadi ya. Kalau menggunakan kaidah tangan kanan ya, kita tampilkan kaidah tangan kanannya. Nah, berarti kayak gini ya. Medan magnetnya ini ke sini ya, magnetnya dia ke atas. Lalu jempolnya ini menunjukkan arah untuk utaranya, kutub utaranya. Oh, berarti utaranya ada di sini, lalu di sini selatannya, gitu ya. Nah, sekarang kita yang selanjutnya nih, contoh selanjutnya sudah bisa ya. Kebalikannya nih. Nah, ini kutubnya tadi lewat depan, kalau ini lewat belakang, kira-kira bagaimana ya? Ini positif, yang panjang, yang kecil ini negatif. Arahnya berarti ke sini sama. Tapi ini lewat belakang, berarti ini setelah lewat belakang ke depan, berarti kayak gini, set ya, berarti arahnya ke sini untuk arah medan magnetnya ya. Berarti kita lihat, wah, berarti kan kebalikannya, maka yang utaranya ada di sini, selatannya ada di sini. Oke ya, itu adalah cara untuk menentukan kutub pada proses pembuatan magnet dengan cara elektromagnet. Terima kasih, itu adalah pertemuan hari ini. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.